Selamat pagi semua, ketemu lagi dengan channel Bulang Batu dari New York City. Untuk video kali ini kita mau jalan-jalan di Manhattan, Chinatown. Saya bilang Manhattan, Chinatown karena di New York ada lagi Chinatown di tempat-tempat lain seperti ada di Brooklyn, ada di Flushing, Queens. Jadi apa yang kira-kira menarik di Chinatown ini? Kenapa orang-orang dan turis-turis juga banyak mengunjungi Chinatown ini? Keistimewaan Chinatown ini biasanya mereka selalu menjual barang-barang souvenir yang mungkin kita susah mencari di tempat-tempat lain, tapi di Chinatown selalu mereka sedia dan harga-harganya juga selalu lebih murah di Chinatown ini. Terlebih lagi keistimewaan Chinatown ini, kalau kita mencari makanan, segala macam bentuk makanan restoran Chinese sudah jelas ada di sini. Dan juga di Chinatown ini, kalau kita perhatikan bentuk dan cara-cara orang Chinese berdagang hampir sama semua di seluruh Chinatown di dunia ini. Kalau Anda jalan di sekitar Chinatown ini, kalau saya tidak bilang ini di Manhattan, New York, mungkin Anda bisa berpikir, oh ini mungkin People's Park, Singapura, atau ini mungkin Kowloon di Hong Kong, atau mungkin ini di Makati, Manila. Karena bentuk toko dan cara berdagang mereka hampir semua sama. Kita bisa melihat kalau ada main store, di sampingnya atau di trotoarnya selalu ada pedagang-pedagang kecil yang nebeng di situ. Seperti ada tukang sepatu lah, ada tukang semir, atau ada lagi tukang jam tangan. Selalu ada yang nebeng di situ. Kalau di sini, kalau di Chinatown Manhattan ini, dan banyak di luar daripada toko itu, malah ada orang yang jual sayur-sayuran, buah-buahan, atau segala macam ada di situ. Dan itulah ciri-ciri khasnya kalau kita pergi ke Chinatown. Dan yang paling istimewa mungkin seperti yang tadi saya bilang, itu makanan, restoran. Di Chinatown ini segala macam makanan bentuk restoran Chinese ada di sini. Either itu restoran besar, restoran yang mega besar, dan restoran kecil, dan ada juga restoran yang lebih kecil, dan ada juga restoran yang kita tidak ada tempat duduk, yang bisa kita hanya take out gitu. Itulah keunikan, keistimewaan dari Chinatown. Dan selalu kita melihat mereka juga ulet ya, keuletan orang-orang ini kita bisa melihat di sini, karena segala macam bentuk dagangan mereka, segala macam bentuk aktivitas mereka semua akan ada di sini. Mungkin juga ya, tadi saya bilang banyak persamaan Chinatown di dunia ya, tapi enggak juga ya, ada juga perbedaan-perbedaannya. Seperti kalau Anda pergi ke Singapura lah, saya bilangnya Singapura, yang kita banyak bolak-balik Singapura. Kalau di Singapura itu banyak, malah yang paling unik yang saya tahu itu cara orang menjemur pakaian. Anda tahu menjemur pakaian di Singapura banyak jemuran bambu
yang kainnya sudah dijepit-jepit di bambu dan dikeluarkan melalui jendela. Itu udah biasalah kita lihat kalau di Singapura ya. Tapi kalau di sini itu yang tidak ada. Cara-cara orang nyuci dan berjemur pakaian di New York tidak ada, karena ini memang musimnya kan. Kadang-kadang kalau musim dingin melakukan seperti itu ya sesuatu yang tidak mungkin. Satu keistimewaan di Manhattan Chinatown, karena di tengah-tengah Chinatown ini, kalau saya bilang di tengah-tengah Chinatown ini ada satu street itu dibilang Little Italy. Little Italy ini itu ada satu street, bukan juga the whole street ya, kira-kira satu street sekitar 2 atau 3 blok ada yang namanya Little Italy. Di Little Italy ini hampir semua sepanjang Little Italy ini adalah restoran Italia. Jadi restoran Italia dikelilingi oleh restoran Chinese. Itu salah satu keunikan dan daya tarik Manhattan Chinatown. Jadi saudara, ini kita sebetulnya udah, kalau saya bilang di tengah-tengah, mungkin tidak persis sekali di tengah-tengah, tapi ini kita memang udah di center of Chinatown, Manhattan. Anda bisa perhatikan setelah blok ini itu udah yang namanya Little Italy. Dari tadi kita melihat dekorasi Chinatown, dan di satu blok ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan dekorasi daripada Little Italy. Ini kita mau masuk ke Little Italy. Anda bisa melihat sign-nya Little Italy. Jadi sepanjang jalan ini kira-kira 2-3 blok itu semua restoran Italia. Semua juga makanan-makanan Italia, berbagai macam makanan Italia ada juga di sini. Dan sebagai biar pengetahuan Anda bahwa pizza yang paling terkenal ialah di New York City. Jelas Italian pizza jelasnya. Jadi saudara, ini kita udah sekeliling kita ini, di kiri kanan kita ini udahlah restoran Italia, makanan Italia. Anda bisa melihat sebelah kiri ada bendera Italia. Bagaimana sejarahnya, kenapa bisa Little Italy ini ada di tengah-tengah Chinatown? Nanti kita find out, atau kita nanti tanya-tanya, atau kita tanya Mr. Google kenapa dan bagaimana, dari mana asalnya. Kita sekarang udah keluar dari Little Italy.
Ini Chatham Square, ini ada memorial, ini dibilang di sini orang-orang yang kehilangan nyawanya untuk memperebutkan demokrasi. Satu kesamaan malah bukan hanya di Chinatown atau di tempat lain. Kalau Anda dari Medan, ada satu kesamaan seperti kedai kopi. Kedai kopi orang-orang ini ya udah kebiasaannya, udah seperti tradisi atau udah begitulah. Itu semua kedai kopi walaupun di seluruh Chinatown atau di Medan begini kedai kopinya, tempat nongkrong. Ini kita masukin salah satu kedai kopi, ini dia, dan agak luas, dan tempat duduk, tempat ngobrol, dan makanannya di etalase, dan mereka jual segala macam minuman. Kalau summer game mereka juga jual minuman seperti minuman jus buah atau segala macam. Dan begini bentuk kedai kopi hampir di seluruh Chinatown, di seluruh dunia, saya bilang di seluruh dunia, dan termasuk kedai kopi yang ada di sekitaran Sumatera Utara. Jadi saudara, segitu dulu pertemuan kita untuk video kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya, dan video berikutnya akan saya bahas satu jalan yang namanya Canal Street yang membelah Chinatown ini. Apa yang mereka jual di situ dan siapa-siapa saja yang berdagang di situ. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like, dan tolong di komen. Terima kasih untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.